Hai semuanya, apa kabar? Lama banget aku itu nggak bisa bikin video karena kesibukan aku ya teman-teman. Dan di kesempatan kali ini aku mau cerita sedikit kepada teman-teman semua. Kesibukan aku beberapa hari ini mungkin bisa dibilang itu hampir full 1 bulan ya. Aku itu bepergian ke luar negeri bersama dengan majikan. Dan karena kesibukan aku keluar masuk Singapura, jadi itu waktu aku itu terbatas banget untuk membuat video ataupun mengedit. Jadi aku mohon maaf kepada teman-teman semua, misalkan aku beberapa hari ataupun bulan-bulan ini itu aku tuh jarang upload video karena aku benar-benar sibuk banget. Dan kemungkinan juga bulan depan itu aku juga sibuk banget karena ada schedule perjalanan ke Thailand dan juga Taiwan. Karena di sini tuh job aku jaga anak, jadi kesibukan aku itu mungkin bisa lebih repot lagi daripada pekerjaan biasa. Misalkan kalau pekerjaan rumah tangga bersih-bersih dan masak itu masih bisa ditinggal, tapi kalau jaga anak itu selama 24 jam itu kita harus standby ya teman-teman. Apalagi kita kalau traveling di luar negeri itu ya, tinggal di hotel itu aku satu kamar dengan para bocil. Jadi aku itu susah banget kalau mau bikin video ataupun mau ngedit. Jadi itu alasan aku itu berhenti, nggak berhenti total sih. Aku cuman istirahat aja, ngurangin upload video karena memang nggak ada waktu untuk ngedit dan juga pengambilan video. Karena kesibukanku aku sampai nggak bisa buka akun YouTube aku, tapi setelah aku membuka akun YouTube aku tuh aku agak tercengang dan kaget karena aku menemukan beberapa komentar yang kurang pantas dan itu menjatuhkan pekerjaan aku sebagai TKW. Mungkin sebagian besar orang itu tetap memandang pekerjaan kami seorang TKW itu pekerjaan rendahan, tapi untuk diri aku pribadi, aku sendiri itu aku bangga banget loh. Karena jujur ya, aku itu berasal dari orang yang kurang mampu dan pendidikannya pun sangat rendah. Aku pun dari kampung yang pelosok banget. Jadi pekerjaan TKW itu menurut aku pribadi itu sudah sangat baik dan gajinya cukup besar menurut aku pribadi. Dan gaji aku itu bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga aku. Mungkin mereka yang komen tentang pekerjaan TKW itu mereka itu adalah bos-bos besar ataupun orang yang sudah keliwat kaya sehingga mereka itu menganggap pekerjaan kami seorang TKW itu sangat rendah dan hina. Dan menurut aku pribadi juga, daripada aku kerja di kampung ya, aku dulu di kampung itu jujur penghasilan aku 1 bulan itu 700.000 ya teman-teman. Sedangkan aku di sini ya, aku di perantauan di negeri orang di Singapura ini, aku bergaji 12 juta lebih. Jadi menurut aku gaji aku tuh sudah keliwat besar daripada penghasilan aku dulu di kampung. Oke, kita berhenti membahas head comment dari haters ya teman-teman. Kita lanjutin aja cerita kegiatan aku sehari-hari. Oke, kita tinggalkan komenan yang tidak pantas dan menyakitkan hati itu, kita buang saja. Kita fokus ke cerita selanjutnya. Pagi ini aku bangun jam 5 dan habis itu aku langsung mandi, dan ternyata setelah mandi itu di luar kamar mandi aku sudah ditungguin 2 bocil. Setelah mereka melihat aku keluar dari kamar mandi, yang mereka ucapin pertama itu selamat pagi dan juga langsung minta susu. Dan habis itu aku langsung nyiapin susu. Setelah aku kasih mereka susu, aku nyiapin bekal sekolah, aku nyiapin baju mereka. Pokoknya aku gantiin baju mereka sampai selesai dan akhirnya mereka berangkat sekolah. Setelah 2 bocil dan juga majikanku semuanya keluar, jadi di rumah itu tinggal aku sendiri. Kan dari pagi itu aku belum sarapan ataupun minum kopi. Akhirnya ya aku lakuin pertama kali itu adalah sarapan. Dan tidak lupa juga aku mesti minum kopi. Setelah selesai sarapan, aku lanjut untuk beres-beres rumah sekadarnya. Karena waktu aku itu kira-kira sekitar 2 jam. Karena si bocil bontot aku nanti jam 11 itu dia udah pulang. Dan ini itu waktu udah menunjukkan sekitar setengah 10 pagi.
Padahal majikan aku itu nyuruh aku kalau anak-anak pergi sekolah, nyuruh aku untuk istirahat. Biar nanti kalau anak-anak pulang sekolah itu tenaga aku full. Tapi untuk aku pribadi itu aku orangnya nggak bisa ngelihat rumah berantakan. Jadi aku itu berusaha untuk ngerapiin sebisa aku dan semampu aku. Aku balik-balikin mainan anak-anak, aku rapiin kasurnya mereka ala kadarnya. Dan itu pun sudah memakan waktu sekitar 1 jam lebih ya teman-teman. Karena sebenarnya tugas bersih-bersih ini itu majikan aku sudah manggil cleaning service. Dia itu datangnya sekitar seminggu 2 kali ataupun 3 kali. Jadi aku di sini itu disuruh fokus untuk jaga anak-anak aja. Untuk pekerjaan rumah tangga itu sudah di handle cleaning service ya teman-teman. Sedangkan baju majikan aku sendiri itu yang untuk kerja mereka taruh di laundry. Jadi aku tuh nyuci bajunya cuma nyuci baju aku sendiri dan juga anak-anak serta baju rumah majikan aku. Dan kira-kira seperti inilah teman-teman kesibukan aku di pagi hari itu. Kelihatannya itu gampang banget, tapi ini tuh menyita waktu dan pikiran banget, apalagi jaga anak ya teman-teman. Oke, lanjut aja, kita satset kita beresin kasurnya si bocil dan juga main-mainannya dia. Ini si bocil aku itu setiap pagi bangun tidur tuh selalu main-main di kamarnya dia, dan mainannya itu semua dikeluarin dan diberantakan di lantai kayak gini. Tapi seperti itulah anak-anak ya, dimanapun tuh sama aja, karena mereka itu lagi seneng-senengnya bermain. Karena aku menjaga 2 bocil itu dari mereka baru lahir sampai sekarang, jadi mereka itu udah aku anggap seperti anak kandung aku sendiri ya teman-teman. Jadi walaupun mereka agak sedikit nakal itu menurut aku masih wajar dan itu lucu kalau untuk anak kecil. Alhamdulillah juga majikan aku tuh orangnya belum pernah komplain selama aku menjaga anak mereka. Dan mereka itu sangat percaya 100% kepada aku ya teman-teman. Semua kebutuhan anak-anak dari mulai mereka makan, mereka sekolah, semuanya itu diserahin ke aku. Karena mereka itu semuanya orang sibuk. Pokoknya itu rezeki bukan hanya sekedar uang. Kita itu dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan bisa menghargai kita, itu juga sebuah rezeki dan juga anugerah yang besar ya teman-teman. Tapi di sini walaupun majikan aku sudah nganggap aku seperti keluarga mereka sendiri, tapi aku juga sadar diri karena aku di sini itu hanya sekedar pembantu. Jadi aku juga masih menjaga jarak dengan majikan aku ya teman-teman. Lanjut, setelah selesai beresin kamarnya anak-anak, ini cucian kotor aku jadiin satu di kamar mandi biar nanti kalau nyuci itu sekalian bisa kumpul semua baru aku cuci. Oh ya, kadang itu ada yang komen gini, "Mbak ngomongnya masih belepotan, tolong dibenerin," kayak gitu. Aku di sini jelasin ya, aku emang orang kampung dan ini pengalaman pertama aku memiliki channel YouTube. Jadi aku mohon maaf kalau aku tuh kadang ngomongnya masih belepotan dan medok kampungnya itu nggak bisa hilang. Aku tuh masih belajar dan lebih baik, pengennya tuh lebih baik, pengen sempurna, tapi sampai sekarang aku belum bisa sempurna dan baik ya teman-teman. Aku tuh bikin video juga masih ala kadarnya, ngisi suaranya ala kadarnya. Kadang itu ngomongnya belepotan, nggak genah ya, nggak jelas. Jadi aku mohon maaf banget. Insya Allah nanti pelan-pelan belajar ya, pasti suatu saat nanti aku juga pasti bisa lebih lancar lagi. Lanjut, setelah selesai beres-beres kamar, di sini tidak lupa juga aku beresin kamar mandi ya teman-teman. Aku sikat sedikit karena kamar mandi itu setiap hari dipakai. Jadi kalau bisa itu aku sikat setiap hari, walaupun tuh nyikatnya ala kadarnya. Dan itu yang aku sikat cuman toiletnya aja. Pekerjaan aku tuh semuanya aku kerjain satset karena aku takut keburu anak-anak pada pulang. Dan kalau mereka sudah pulang sekolah itu aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku harus fokus kepada mereka. Oke, setelah selesai beresin kamar mandi, tidak lupa juga aku di sini juga mesti cuci piring ya teman-teman. Karena dari tadi pagi kita sarapan itu, setelah sarapan aku belum sempat nyuci piring. Jadi sekarang yang aku lakuin tuh mesti nyuci piring dulu biar nggak berantakan banget ini dapur ya. Pokoknya pekerjaan rumah tangga itu nggak ada habisnya, ada aja yang dikerjain. Kalau habis nyuci piring kayak gini, nanti mesti nyuci baju. Kalau baju udah dicuci, nanti mesti jemur. Habis jemur, ngangkatin yang kering. Yang kering udah dilipetin, duduk sebentar, anak-anak pada pulang. Dan seperti itulah kesibukan aku ya teman-teman.
Kalau ditanya capek nggak Mbak kerja rumah tangga? Ya, namanya kerja itu ada plus minusnya. Tapi kalau semuanya itu dilakuin dengan ikhlas, insya Allah semuanya itu akan terasa ringan ya teman-teman. Dan ada juga yang bertanya, Mbak kok bisa sih betah kerja di luar negeri sampai bertahun-tahun? Apa sih resepnya? Untuk aku pribadi itu aku nggak punya trik khusus ataupun resep khusus ya teman-teman untuk aku bisa betah kerja di luar negeri. Sebenarnya aku tuh juga nggak betah, aku tuh lebih betah ngumpul dengan keluarga, karena kita itu kerja di luar negeri itu nggak gampang, apalagi jauh dengan keluarga. Yang membuat aku betah itu karena aku butuh ya teman-teman, anak aku butuh biaya untuk sekolah dan keluarga aku juga masih membutuhkan biaya. Insya Allah nanti kalau sudah kumpul modal untuk buka usaha di kampung, aku juga pengen berhenti. Bekerja di luar negeri itu nggak gampang, kita mesti siap mental, siap batin, siap tenaga, pokoknya siap semuanya. Jangan kalian lihat hanya karena foto profilnya di sosial media yang bagus-bagus, yang senang-senang, terus kalian tergiur pengen keluar negeri. Nggak segitu mudahnya ya teman-teman, karena kerja di luar negeri itu tantangannya sangat besar, terutama itu karena kita itu beda negara, beda bahasa, beda suku, beda aturan, beda hukum, jadi semuanya kita harus adaptasi dari nol. Oke, setelah selesai aku nyuci piring, di sini aku lanjut juga ngelapin kompor ya teman-teman, karena tadi pagi tuh aku bikin susu dan susunya tuh tumpah di kompor. Dan setelah selesai ngelap di sini tidak lupa aku juga mesti nyapu, karena nanti kalau si bocil pulang itu mereka sudah sukanya tiduran di lantai gitu ya, namanya anak-anak. Jadi aku di sini juga berusaha untuk bersihin lantai sebisa aku. Di sini aku bersihin lantainya cuman pakai sapu kayak gini, aku nggak pakai vakum karena nggak ada waktu. Dan ini sekarang itu sudah menunjukkan sekitar pukul 11 ya teman-teman, padahal aku dari tadi itu nggak istirahat, kerja terus, tapi belum habis-habis pekerjaan aku. Jadi di sini aku tuh hanya sapu-sapu sekedarnya, dan nanti aku juga pel ala kadarnya, biar nanti kalau si bocil tiduran di lantai itu nggak terlalu kotor ya teman-teman. Karena terkadang itu anak-anak kalau udah pulang sekolah itu mereka itu suka ambil bantal terus tiduran di lantai. Sama aja lah, kita anak-anak di kampung itu juga kayak gitu, dan seperti itu juga momongan aku ya teman-teman. Dan di sini setelah aku selesai nyapu, tidak lupa juga aku ngepel ya, aku pel-pel sekadarnya aja biar nggak terlalu ngeres atau kotor ya lantainya. Karena kebetulan hari ini tuh hari Rabu, jadi aku itu hari ini ada jadwal ngambil sayuran di petani kecil ya teman-teman. Jadi ini tuh aku bersih-bersih rumahnya tuh mesti cepet-cepet, karena ini udah pukul 11. Nanti jam setengah 12 itu aku mesti pergi ke tempat perkumpulan petani kecil untuk ngambil sayur. Jadi ini aku satset cepet-cepet, mesti harus selesai. Akhirnya selesai juga ngepelnya ya teman-teman. Oke, lanjut, sekarang aku ngambil tas yang mau digunain untuk pergi ke petani kecil. Karena untuk ngambil sayur itu harus bawa tas ini ya. Ini itu tasnya sebagai identitas pengambilan. Tidak lupa juga aku di sini juga mesti pakai topi karena di luar tuh sangat panas banget. Oke, lanjut, kita langsung aja pencet lift untuk turun ke bawah. Karena aku tuh orangnya sangat malas menggunakan tangga manual, jadi aku menggunakan lift biar lebih cepat dan efisien. Tidak sampai 1 menit akhirnya aku sampai juga di lobi apartemen ya teman-teman. Dan ini kita lihat di luar tuh sangat panas banget, kalian bisa lihat tuh di luar cerah banget ya. Oke, langsung aja kita menyingkat waktu, jadi kita jalan, jangan berhenti, takutnya nanti waktunya nggak cukup, keburu si bocil pada pulang, dan di rumah nggak ada orang, kasihan banget nanti kalau dia balik terus nangis. Dulu itu waktu si bontot itu belum sekolah, kalau aku ngambil sayur kayak gini tuh aku selalu bawa dia ya teman-teman. Tapi karena si bocil aku tuh udah pergi sekolah, jadi aku tuh sekarang kemana-mana sendirian. Sebenarnya itu boring juga, tapi ya gimana lagi, anak-anak udah tumbuh besar, jadi mereka juga mesti pergi sekolah. Ada juga yang tanya, Mbak tempat kerja kamu tuh di kampung ya, kok kelihatannya sepi banget? Enggak ya teman-teman, aku nggak tinggal di kampung. Ini tuh kayak apartemen pribadi gitu. Di sini tuh rata-rata apartemen privat. Jadi suasananya itu agak sepi kayak gini karena emang jauh dari pasar. Di Singapura itu yang privat-privat gitu, apartemen privat tuh biasanya malah jauh dari pasar ya teman-teman. Oke, setelah menempuh perjalanan sekitar 5 menit, akhirnya aku sampai juga di gedung perkumpulan petani kecil ya teman-teman. Ini aku mesti jalan, dan akhirnya aku sudah menemukan lift untuk menuju rumahnya petani kecil itu ya teman-teman. Langsung aja aku pencet liftnya dan aku masuk.
Dan setelah beberapa saat aku naik lift, akhirnya aku sampai juga di lantai 16 ya teman-teman. Ini sudah sampai di depan rumahnya petani kecil. Seperti itulah penampakan sayur-sayur pesanan majikan aku. Dan teman-teman bisa lihat ini itu pemandangan dari lantai 16 ya teman-teman. Kalau lihat bawah itu kayak gitu. Dan hari itu sayurnya itu dapatnya kayak gini ya. Kalian bisa lihat kurang lebih hampir sama setiap minggu. Ada wortel, ada itu apa namanya, ubi jalar, ada jagung, ada buncis, ada tomat, ada nanas. Pokoknya itu kurang lebih hampir sama kayak minggu-minggu kemarin ya teman-teman. Kalau kalian udah nonton video aku yang lama itu, kalian pasti tahu rutinitas aku setiap Rabu itu ngambil sayuran ya teman-teman. Dan untuk sayuran seperti ini itu majikan aku itu mesti membayar sekitar 60 dolar ya teman-teman. Kalau kita Indonesia rupiah itu mungkin sekitar 700 ribuan lebih ya untuk sayur seperti ini. Tapi ini tuh sayurannya semuanya organik ya. Organik itu tidak menggunakan pestisida. Oke, lanjut aja kita pulang ya. Karena ini udah pukul 12, aku takutnya si bocil itu sudah pulang dan menungguin di lobi apartemen. Ternyata semakin siang itu mataharinya tambah tinggi dan tambah panas. Jadi di sini itu aku jalannya tuh agak lari biar nggak terlalu kena matahari terlalu banyak ya teman-teman, karena kepala aku pusing kalau terlalu banyak kena matahari. Dan setelah berjalan beberapa saat, akhirnya aku sampai juga di lobi apartemen tempat aku kerja. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu kegiatan aku hari ini. Dan aku pengen ngucapin terima kasih untuk kalian yang udah klik video sederhana aku ini dan udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.